is Wildana and I'm class D. Hari ini saya akan menjelaskan tentang presentasi PowerPoint saya, dimana materinya ialah pertama indefinite pronouns, karakteristik pronoun, jenis-jenis indefinite pronoun, dan cara penggunaan indefinite pronoun. Baik, masuk ke penjelasan materi pertama, yaitu pengertian daripada indefinite pronoun. Sebenarnya sangat mudah dipahami, terutama kalau level bahasa Inggris udah intermediate. Indefinite pronouns adalah kata ganti orang yang digunakan untuk menunjukkan sebuah noun, tapi noun yang dimaksud masih tidak jelas. Kita bisa menggunakan indefinite pronoun saat noun yang kita maksud masih tidak jelas. Contohnya, biasanya indefinite pronouns punya karakteristik masing-masing, tergantung jenis noun yang dimaksud. Penjelasannya yaitu atau contoh karakteristik dari indefinite pronouns yaitu person noun diakhiri dengan body atau want. Dan contoh kedua yaitu thing noun diakhiri dengan thing. Dan yang ketiga itu place noun yang diakhiri dengan where. Dan masuk ke materi selanjutnya yaitu jenis-jenis indefinite pronouns. Ada 3 jenis-jenis indefinite pronouns, yaitu singular indefinite pronouns dan plural indefinite pronouns, dan yang ketiga adalah singular atau plural indefinite pronouns. Singular, arti dari singular indefinite pronouns yaitu semua kata tersebut merujuk pada sesuatu yang tunggal, meski sesuatu tersebut tidak selalu spesifik identitasnya. Contohnya, atau contoh kata dari singular indefinite pronouns yaitu another, other, anyone, anybody, anything, everybody, everyone, little, much, neither, no one, nothing, and someone. Contoh kalimat dari singular indefinite pronouns yaitu somebody, please help, I can't get out of here. Sampel kedua atau contoh kedua yaitu I can't trust no one in this room. Masuk ke jenis indefinite pronoun yang kedua yaitu plural indefinite pronouns. Contoh dari plural indefinite pronouns adalah both, few, other, several, and they. Seperti namanya, plural indefinite pronouns wajib diperlakukan sebagai noun berbentuk jamak dalam bentuk tense macam apapun. Misalnya nih, kamu menggunakan plural indefinite pronouns dalam simple present tense. Contoh kalimat dari plural indefinite pronouns yaitu both reviewers agree my research topic. Contoh kedua itu don't bother others if you don't want to be bothered. Masuk ke jenis indefinite pronoun yang ketiga ialah singular atau plural indefinite pronouns. Contoh dari singular atau plural indefinite pronouns adalah all, some, any, more, most, not, and such. Singular plural indefinite pronoun, kamu tidak usah pusing memperlakukan mereka sebagai tunggal atau jamak, sebab saat menggunakan mereka, kamu secara otomatis dianggap tidak tahu persis jumlah benda yang kamu maksudkan. Contoh kalimat dari singular atau plural indefinite pronouns ialah it all ends happily. Kedua, all or involved in this disaster simulation. Yang ketiga, more is never enough. Yang keempat, more or ever. Next, masuk ke materi selanjutnya tentang indefinite pronoun. Masuk ke cara penggunaan indefinite pronouns dalam kalimat.
Menjelaskan tentang cara menggunakan indefinite pronouns itu terbagi menjadi dua, yaitu dengan cara dalam kalimat negatif dan kalimat positif. Kalimat positif yang bisa membuat konotasi kalimat menjadi positif cukup banyak jumlahnya. Selain bentuknya juga lebih mudah dikenali. Semua indefinite pronoun yang dimulai dengan some dan every bisa digunakan baik di kalimat positif maupun kalimat negatif. Contohnya yaitu everybody likes to eat instant noodles. Yang kedua, it's everybody don't like to eat instant noodles. Kedua kalimat di atas benar adanya, sebab indefinite pronoun everybody dapat digunakan baik dalam kalimat yang positif maupun kalimat negatif. Lalu masuk ke indefinite pronouns dengan kalimat negatif. Di kalimat indefinite kalimat negatif cocok digunakan baik dalam kalimat positif maupun negatif. Ada pula indefinite pronouns yang cuma bisa digunakan di bentuk negatif saja. Ciri khas dari indefinite pronouns semacam ini dimulai dengan any. Contoh, she didn't trust anyone in her judgments. Kedua, she trusted anyone in her judgments. Sebenarnya kedua contoh di atas sama-sama benar adanya. Akan tetapi contoh kedua agak terdengar menjanggal daripada menggunakan anyone. Contoh kedua lebih baik bila menggunakan everyone. Mungkin demikianlah penjelasan tentang presentasi indefinite pronoun di part of speech pronoun. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.